Obat yang paling mujarab supaya bisa salah satu mau makan. Ya. Ada pertumbuhan tinggi badan terutama, dia bisa nanti menjadi anak yang pendek. Halo, selamat datang di podcast Sadewa. Ini kita bakal ngobrol bareng ahlinya. Pada kali ini, perkenalkan, nama saya Eka. Saya akan bersama seorang ahli pada kesempatan kali ini di podcast Rumah Sakit Khusus Anak Sadewa. Pada hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik sama Dr. Aviarina Devianti, MSc, SPA. Oke, di sini mari dokter silakan menyambut ayah dan bunda yang ada di rumah. Halo ayah dan bunda, sahabat setia Rumah Sakit Sadewa. Ya, beliau ini salah satu dokter anak yang berpraktek di Rumah Sakit Sadewa ya, ayah dan bunda. Ya dok, tiap hari apa aja dok praktek di Rumah Sakit Sadewa dokter? Setiap hari kecuali Kamis dan hari Ahad serta hari libur. Oke, ya. Di sini biasanya dokter dipanggilnya dokter Afin ya dok ya, Iya. kalau di Sadewa ya, lebih akrabnya seperti itu ya buat ayah dan bunda yang ada di rumah. Oke, dokter sudah siap kita ngobrol bareng pada kesempatan kali ini ya dok ya. Oke. Di sini podcast Sadewa akan membahas tentang bayi sehat harus gemuk. Penasaran nggak pada kesempatan kali ini? Kira-kira sejauh apa kita akan membahas tentang ini, bayi sehat apa harus gemuk gitu kan? Oke. Untuk dokter Afin sendiri dok, untuk dulu mungkin biar ayah bunda sedikit mengenal dokter Afin, mungkin lulusan dari mana dok sebelumnya dok? Oke, untuk yang S1 saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk spesialisasinya saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Oke, orang Jogja berarti ya dok ya, Iya. asli ya dok ya. Asli. Oke, dokter, kesibukan sehari-hari ini sekarang gimana dok? Sehat kan dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sibuk praktek kerja di Sadewa, di rumah sakit lain sama ngurus si kecil. Oke, putranya sudah ada berapa dokter? Satu. Satu. Ya. Oke. Gimana? Kalau gitu sekarang kita mulai dari topik yang pertama ya dok ya. Oke. Untuk membicarakan tentang ini nih, bayi sehat harus gemuk. Saya pernah nih dok scroll di Instagram seperti itu ya. Di sini tuh ada nih netizen yang berkomentar pada seorang artis yang baru melahirkan dan melihat kok bayinya ini kelihatannya kurus gitu, katanya kurang gizi gitu dok. Nah ini sebenarnya kalau bayi sendiri dikatakan sehat itu apakah dilihat dari berat badannya atau seperti apa dokter? Ya sebetulnya kalau secara medis dikatakan sehat itu kan nggak bisa subjektif apakah dari gemuk ataupun kurus ya bunda semuanya. Cuman nanti kalau kita mau tahu acuannya apa, biasanya kita menggunakan suatu kurva. Nanti kita akan mengukur secara objektif berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian tingkat kepala. Nanti biasanya kita menggunakan acuan kurva WHO. Ayah bunda nanti paling gampang untuk melihat di buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Atau yang biasanya kita kenal dengan buku warna pink, buku warna merah muda, biasanya pada tahu kayak itu. Kalau sekarang sih udah lebih maju lagi ya, biasanya udah pada mendownload sendiri aplikasi yang namanya Primaku. Itu juga bisa dipantau sendiri. Biasanya orang tua udah, dok ini di aplikasi saya yang Primaku, ini anak saya di titik sekian itu udah lebih pintar orang tuanya sekarang. Jadi objektifnya menggunakan pengukuran pasti ya, berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, dan nanti diplotkan dengan usianya. Kemudian nanti ada juga berdasarkan panjang badannya. Jadi kurvanya. Berarti tubuh kuping itu sebenarnya sangat berguna ya dokter ya? Sangat berguna betul. Selain itu juga nanti ada catatan imunisasi segala macam, harusnya nggak boleh hilang. Karena itu catatan punya ibunya dan juga punya anaknya. Nah itu kadang-kadang kan ibu-ibu itu cuma taunya itu untuk kontrol kalau pas hamil ya dok ya? Ya. Ternyata berguna juga buat bayinya nanti ya? Betul. Oke. Tadi dok, untuk memantau berat badan berarti kan tadi dari berat badannya, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan tadi ya dokter ya? Biasanya sih yang kita ukur 3 tadi. Oh, 3 aja ya? Badan, panjang badan, sama lingkar kepala. Oke.
Oke, terus dok, sebenarnya kalau misalnya anak sendiri itu kan ada istilah tumbuh dan kembang ya dok ya. Itu apakah ada dua hal yang berbeda atau sama aja dokter? Ada yang berbeda pasti ya. Tapi dua-duanya ini beriringan dan nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau untuk pertumbuhan sendiri sebetulnya adalah pertambahan ukuran. Jadi kita bisa mengukur menggunakan sentimeter, menggunakan satuan gitu. Tapi kalau untuk yang perkembangan ini bukan sentimeter lagi satuannya, karena perkembangan itu mencakup pertambahan kemampuan dari suatu kematangan fungsi organ. Misalnya anak sudah bisa berjalan, kemudian anak sudah bisa menulis, itu perkembangan. Kalau untuk pertumbuhan kita bisa ukur secara objektif misalnya setiap bulan sekali. Ada tambahan ukuran misalnya tinggi badan, berat badan, tingkat kepala tadi ukuran. Oh, ukuran, lebih ke ukuran sama kemampuan berarti ya dok? Iya betul, tapi dua-duanya saling berkaitan. Oke. Untuk hal-hal yang mempengaruhi sendiri dok untuk penambahan berat bayi seperti itu tuh apa ya dok ya? Kira-kira? Ya sebenarnya banyak faktor ya. Orang-orang biasanya mengkaitkan misalnya karena ibunya ini kurus atau gemuk, anaknya juga ikut kurus atau gemuk. Sebetulnya faktornya nggak cuma sekedar itu ya, faktornya banyak untuk pertumbuhan sendiri. Nanti ada faktor yang dari dalam sendiri atau internal, dan juga ada faktor dari lingkungan atau faktor eksternal dari luar. Untuk yang faktor yang internal ini misalnya genetik, itu bakat dari ayah dan ibunya pastinya ya. Kemudian kalau yang bakat genetik ini ya tidak bisa diubah sifatnya karena dia bakat dari orang tuanya. Kemudian kalau yang jenis kelamin juga ya berpengaruh di pertumbuhannya, laki-laki sama perempuan masih berbeda. Kemudian untuk yang faktor dari eksternal, misalnya dia nutrisi pasti. Nutrisi itu baik dari dalam kandungan maupun dari luar ketika dia sudah lahir, dia juga sangat berpengaruh terutama 2 tahun pertama. Kemudian lingkungan itu misalnya kebersihan atau di mana dia tempat tinggalnya, ya itu termasuk yang faktor eksternalnya. Untuk yang faktor internal tadi, oh ya ada misalnya ras juga berpengaruh, pasti ras yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, tinggi badannya, kemudian karakteristik pertumbuhannya berbeda. Oke, berarti kalau genetik tadi ibunya atau orang tuanya kecil bisa jadi anaknya juga kecil gitu ya dok. Tapi ada yang bilang nih dok, kalau misalnya bayi kecil nanti mungkin besarnya akan kurus ketika bayinya itu lahirnya besar jadi gemuk. Itu betul tidak dok? Tadi kembali lagi kepada faktor-faktor tadi ya, sebetulnya nggak sepenuhnya dia akan berperan 100% nggak. Tetap ada faktor dari lingkungan yang bisa kita ubah sebetulnya. Kalau untuk yang faktor internal itu yang mayoritas nggak bisa kita ubah, seperti jenis kelamin, bawaan dari ayah dan ibu, ras itu kan kita nggak bisa mengubah karena itu kan bakat yang diberikan ya. Kemudian kalau yang eksternal itu kan ada yang dari dalam kandungan dan di luar kandungan, itu yang bisa kita modifikasi. Nutrisi bisa kita optimalkan, kemudian lingkungan kita bisa pilihkan lingkungan yang kondusif yang terbaik untuk dia. Kemudian dari higienitas, dari kebersihan, sanitasi kita bisa usahakan supaya dia hidupnya lebih sehat, terhindar dari penyakit itu kan bisa. Imunisasi juga bisa sebetulnya. Itu yang faktor yang dari lingkungan eksternal yang kita modifikasi untuk memaksimalkan supaya dia tumbuhnya optimal. Oke dokter, ini bicara dengan untuk bayi ya dokter ya. Ini kalau misalnya bayinya masih baru lahir sampai usia kurang lebih 6 bulan gitu dok, kan belum dapat makanan ya, kita cuma kasih biasanya ASI seperti itu. Nah, ASI sendiri dok, itu ASI yang seperti apa yang kira-kira kualitasnya baik untuk menaikkan berat badan bayi agar beratnya tetap ideal seperti itu dokter? Nah, sebetulnya kan ini sudah banyak yang tahu ya kalau ASI eksklusif itu sampai 6 bulan ya, karena dulu mereka tahunya mungkin orang-orang awam tahunya sampai 4 bulan, tapi sekarang udah pada tahu kok ASI eksklusif 6 bulan ya. Untuk yang bayi yang normal yang tidak dalam kondisi khusus yang tidak ada misalnya kekurangan gizi atau mungkin berat badannya tidak naik growth faltering misalnya gitu, tetap 6 bulan sampai 6 bulan. Nah, nanti untuk menilainya apakah ASI itu cukup atau tidak, sebetulnya kita bisa melihat tanda-tandanya, baik itu yang setiap hari atau harian atau itu bulanan. Ini kalau untuk yang harian yang pada artinya gitu, ada berapa gram setiap bulan itu ada minimalnya, itu untuk kita melihat apakah dia optimal atau tidak penambahan berat badannya.
Nanti kita bisa evaluasi naikkan berat badan minimalnya tercapai atau tidak setiap bulannya, seperti itu. Dengan tanda tersamar yang lain yang bisa tetap diawasi atau diamati oleh orang tuanya adalah misalnya ASI itu cukup dilihat dari sikap si bayi, dia biasanya rileks. Misalnya dilihat dari telapak tangannya, biasanya dia terbuka, bukan yang menggenggam. Kalau dia bayi itu kenyang, biasanya terus cenderung terbuka. Itulah gunanya sarung tangan itu perlu kita buka, nggak selalu dipakai. Bahkan justru kalau emang sudah bukan usia anak terus bukan bayi muda lagi, tidak usah pakai sarung tangan, tidak apa-apa. Nanti untuk kita mengamati tanda itu salah satunya. Kemudian kalau dia tidurnya nyenyak, anaknya tenang. Seperti misalnya bayi itu sudah habis nenen, dia bisa melepas puting ibunya sendiri, kemudian dia tidak rewel lagi. Itu kenyang biasanya. Cuman kan kalau orang-orang zaman dulu atau mungkin bahkan sekarang pun ibu-ibu juga pada cemas ya kalau nangis itu apakah masih lapar ya? Mungkin orang-orang sekitarnya, mungkin neneknya, kakeknya, oh itu masih lapar. Kalau nangis terus itu ditambah lagi aja pakai susu selain ASI gitu kan misalnya. Padahal nangis itu bukan merupakan tanda dari suatu lapar saja gitu, tapi bisa juga tanda dari yang lain. Misalnya dia pipis dia juga nangis, dia gerak dia juga nangis, mungkin dia BAB dia juga nangis gitu kan. Jadinya jangan jadikan patokan nangis itu aja sebagai tanda lapar. Nanti ibunya jadinya terpengaruh, aduh ASI saya nggak cukup gitu. Padahal sebelumnya cukup. Nanti tanda objektif harus digunakan bukan dari subjektif nangis saja. Dok, ini melenceng sedikit dok dari itu tadi. Kan tadi dokter bilang kalau misalnya bisa dilihat dari frekuensi buang air kecil sama buang air besar ya dok. Itu kalau bayi yang masih kurang dari 6 bulan gitu, kira-kira tuh normalnya berapa kali sih dok? Ya, bisa kalau udah lebih dari 5 hari, dia bisa lebih dari 5 kali per hari. Kalau masih pakai popok manual, bukan yang diapers itu, ya pasti orang tuanya bisa tahu karena menggantinya berapa kali sehari. Oh, banyak sekali dok. Cucinya sering sekali, apalagi musim hujannya jadi nggak sempat kering. Iya. Kadang-kadang udah panik, apalagi ibu-ibu baru gitu ya dok. Anaknya misalnya BAB udah 3 kali atau 5 kali sehari aja dibilang aduh bayi saya diare gitu ya dok. Kalau untuk bayi ASI sebenarnya bukan termasuk diare ya, normal ya, karena dia BAB-nya bisa lebih dari 3 kali sehari. Dia konsistensinya masih lembek seperti pasta, warnanya biasanya kuning. Kalau itu tercukupi ASI-nya. Ya. Gitu bunda sama ayah, jadi jangan panik kalau misalnya baru punya bayi ya. Oke dok, kalau misalnya nih dok, kan ada yang bilang nih katanya zat besi yang di ASI itu lebih banyaknya dari susu formula dok. Nah jadi penting nggak sih dok kalau misalnya bayi-bayi yang masih kecil gitu ditambah dengan susu formula, katanya kan zat besinya kurang kalau dari ASI saja gitu dok. Oke, kalau untuk masalah zat besi ya memang kandungan di ASI zat besinya memang tidak terlalu tinggi. Jadi memang dia kadarnya memang rendah. Hanya saja kalau ibunya sudah tercukupi di masa hamil, seharusnya si bayi itu masih memiliki cadangan zat besi sampai usia 5 bulan. 0 sampai 5 bulan pertama dia masih punya cadangan zat besi sendiri. Jadi nggak perlu dirisaukan, dengan minum ASI aja dia masih tercukupi kebutuhan zat besinya untuk tumbuh. Hanya saja nanti setelah umur 5 bulan, kemudian dia menginjak 6 bulan, memang kebutuhannya ini sudah tidak bisa tercukupi lagi dari ASI. Cadangannya yang dalam tubuhnya dia sendiri pun, yang dapat modal dari ibunya, itu juga sudah mulai turun gitu. Jadinya nanti suplementasi zat besi memang bisa diberikan atas indikasi. Kalau untuk yang bayi normal, bayi sehat, kemudian mendapatkan ASI, ibunya juga tidak ada anemia, tidak ada kekurangan darah, waktu hamilnya sehat, biasanya dia setelah umur 6 bulan, baru atas indikasi dokter. Kalau untuk yang bayi usia prematur, kemudian berat badannya kurang, seperti itu nanti bisa kita berikan, biasanya lebih dari 2 bulan, tapi atas indikasi dokter, bukan diberikan sendiri. Karena dibentuknya obat, diteteskan, berapa tetesnya, kita perlu tanya ke dokter. Oh ya. Ya ini harus konsultasi sama ahlinya bener-bener nih ya dok kalau begini nih ya, jangan asal sembarangan dikasih suplemen gitu kan ya dok. Oh ya, dan jangan khawatir, orang tua biasanya takut, oh sudah boleh ya dok dikasih zat besi, sudah boleh ya dok dikasih misalnya ini itu misalnya, itu kan apabila atas indikasi itu tidak membuat hasilnya tidak eksklusif. Jadi kalau memberikan zat besi, obat-obatan kalau memang bayinya pas sakit butuh obat itu tidak membuat hasilnya tidak eksklusif tuh nggak usah takut. Misalnya bayinya demam memang butuh diberikan obat misalnya yang panas itu boleh dan tidak
tidak membuat asinya jadi nggak eksklusif. Nah, iya, itu makanya kadang-kadang juga timbul di bunda-bunda yang punya bayi kadang-kadang lagi. ada yang dia memberikan satu singa takutnya jadi nggak eksklusif enggak. Terus jadi ibunya yang mau minum obat biar nanti obatnya keluar dari ASI, iya, katanya gitu loh. Iya, betul, nggak semua obat bisa keluar dari ASI ya, ayah bunda. Ya itu, catatan itu ya. Oke, baik dok. Kalau misalnya nih bayinya itu terlalu kurus atau terlalu kecil, terus kemudian atau terlalu gemuk seperti itu dok, itu berpengaruh nggak sih dok sama tadi yang disebut dengan perkembangan, jadi kayak motoriknya atau apanya itu mengganggu nggak dok? Oh iya, kalau untuk yang perkembangan, kalau untuk yang berat badannya kurang terutama berat badan kurang ini, terutama ketika 100 hari pertama kehidupan ya, yang kita udah sering dengar ya 1000 HPK itu, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa periode emas sekaligus masa periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Itu 270 hari dalam kandungan atau 9 bulan itu ditambah dengan 730 hari setelah dia lahir. Jadi kurang lebihnya setelah anak itu umur 2 tahun setelah lahir itu masih periode emas sekaligus periode kritis. Nah di situ penting sekali kita menjaga asupan nutrisinya. Makanya minimal dia di gizi yang normal ya, dia gizi yang normal dia supaya perkembangan otaknya itu bagus, karena di 2 tahun pertama inilah pembentukan 80% otak. Setelah itu memang masih terbentuk lagi, cuman dia lebih lambat, tidak secepat di 2 tahun pertama. Nah di periode ini sangat kritis nanti ketika terjadi kekurangan gizi atau asupannya kurang atau mungkin bahkan gizi buruk, nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan otak salah satunya. Yang keduanya perkembangan pertumbuhan, misalnya pertumbuhan tinggi badan terutama, dia bisa nanti menjadi anak yang pendek. Dan pasti nanti kalau perkembangan otak terganggu, dia intelijensinya atau kecerdasannya sudah terganggu gitu, yang akan sangat sulit diperbaiki setelah umur 2 tahun. Jadi diusahakan sebelum umur 2 tahun itu gizinya terjaga menjadi gizi yang baik gitu ya. Dok, terus kalau misalnya nih anaknya dianggap masih sulit makan, itu kadang-kadang banyak loh bunda yang minta, dokter saya mau minta suplemen dong atau vitamin biar anak saya makannya doyan. Itu perlu nggak sih dokter kayak gitu dok? Ya, karena biasanya orang tuanya anggapnya vitamin itu udah obat yang paling mujarab supaya bisa pintar mau makan. Ya. Padahal yang paling penting bukan vitaminnya. Vitamin itu memang diperlukan untuk memenuhi zat gizi yang mikronutrien tadi yang tidak terpenuhi dari makanan, mungkin apalagi nanti bisa makan. Cuman tujuannya bukan untuk membuat dia jadi mau makan, jadi lahap, jadi gendut gitu, enggak. Yang terpenting adalah sebetulnya ketika ingin anaknya bisa makan, kita perlu memperhatikan prosedur pemberian makan terlebih dahulu. Kemudian kita perlu tahu tentang cara pemberian makan yang responsif feeding namanya. Nanti yang seperti apa harusnya si pemberi makan atau yang nyuapin itu memberikannya dengan sabar, kemudian melihat tanda-tanda kenyang dan juga tanda-tanda lapar. Nah, dikenali nanti kalau misalnya anaknya sudah mulai kayak ngunjuk jari atau mungkin mengecapkan bibir ketika ada makanan, mungkin dia mau lapar. Kemudian ketika anaknya sudah tutup mulut atau memalingkan muka, mungkin dia sudah kenyang. Jadi harus dengan sabar lihat responnya dan jangan memaksa. Gitu. Kita dulu untuk makan tapi bukan untuk memaksa ya. Terus nanti perlu dilihat 15 menit pertama apakah si anak ini kooperatif atau enggak. Misalnya kalau dia nangis-nangis, dia benar-benar menolak, rewel gitu, akhiri proses untuk makannya. Jangan terus abaikan, oh ini rewel di awal ya kita ajak jalan-jalan aja yuk, mungkin siapa tahu dia mau makan biasanya tuh lihat ada ayam gitu kan. Sebetulnya bukan dengan seperti itu, harusnya makan itu bukan dengan sambil nonton TV, nggak sambil lihat YouTube, nggak sambil lihat HP, atau nggak sambil jalan-jalan. Harusnya dia duduk di tempatnya. Kalau memang si anak itu lapar, harusnya dia mau makan gitu. Dan harus menghindarkan faktor distraksi ya, faktor yang mengganggu tadi kayak HP, TV, kemudian mainan harusnya nggak ada. Ya, terus nanti proses makan itu, kalau feeding rule-nya benar, yang prosedur makan yang benar adalah durasinya 30 menit aja ya bunda. Ada yang sampai berjam-jam, sampai 2 jam supaya ngabisin makannya. Betul. Nah, sebenarnya 30 menit itu udah maksimal. Nanti habis nggak habis itu harus diakhiri proses makannya. Ya, kenapa? Karena dari makanannya sendiri sudah berubah rasanya.
anaknya sudah jenuh, apalagi yang nyuapi sudah emosi sendiri. Nanti akhirnya bukan proses kasih sayang lagi. Di responsive feeding itu juga perlu ditekankan bahwa makan itu tidak hanya proses memberi nutrisi, tapi proses pembelajaran bagi si anak sendiri dan juga proses memberi kasih sayang dari si yang nyuapin ke yang disuapin. Itu makanya perlu eye contact, perlu adanya saling merespon gitu satu sama lain. Seperti itu. Dok, tadi kalau faktor distraksi, kalau misalnya dikasih sendok buat dia kayak nggak tahu mainan gitu ya dok. Saya pernah ngeliat gitu, kadang-kadang tuh kayak ibu-ibu, ayah bunda yang di rumah gitu-gitu, kalau misalnya anaknya lagi duduk makan gitu kan, kadang-kadang dia mau main, mau apa ya namanya, rangge, mau ngambil menggapai si sendoknya itu. Nanti kalau misalnya dia dikasih sendok sendiri sambil kita nyuapin, itu termasuk faktor distraksi atau tidak ya dok, kayak gitu dok? Tergantung dia di usia berapa ya. Ketika dia sudah usia yang bisa makan sendiri, kita harus mendorong dia untuk bisa makan sendiri memang. Misalnya sudah bisa makan makanan, tapi yang dipegang itu adalah makanan. Biasanya kan finger food namanya, finger food itu makanan itu dipegang. Boleh dipegangi makanannya itu, yang bisa dicemilkan gitu ya. Jadinya nanti memang kita harus mendorongnya, misalnya dipegangi makanannya setelah umur 8 bulan biasanya dia bisa finger food, 8-9 bulan. Biskuit yang kecil-kecil itu boleh, tapi harus ingat jangan yang mudah membuat anak tuh mudah tersedak. Nah, misalnya wortel yang masih mentah kayak gitu, potongan kecil pun itu membuat tersedak. Kacang misalnya jangan dulu ya, nanti itu membuat tersedak. Tapi kalau untuk yang misalnya sendok boleh dipegangi mungkin untuk melatih makan, tapi ketika dia usianya sudah bisa makan. Kalau untuk yang baby led weaning kita tidak merekomendasikan ya, karena baby led weaning ini membiarkan anak itu untuk mengambil makanan sendiri, sedangkan pasti tahapan perkembangan itu akan sesuai dengan usianya. Umur 6 bulan ketika dimulai APASI tidak mungkin si bayi itu bisa nyedok sendiri, tidak mungkin bisa ngambil makanan sendiri. Untuk mengunyah pun dia belum bisa, jadinya kalau dia milih makanan yang sudah padat dia nggak akan bisa untuk mengunyah yang itu. Jadi tetap kita dengan responsif feeding, bukan dengan ini. Oke. Terus mungkin ini dok, ini pengalaman gitu kan. Ini untuk bayi-bayi yang sakit, terus kan banyak tuh yang bilang anaknya jadi tidak mau makan, tapi minum susu atau susu formulanya masih kenceng gitu. Boleh nggak dok cuma dikasih susu tapi nggak dikasih makan? Menarik ya sebetulnya itu ya, itu sering banget juga ditanyain ya. Nanti memang di bayi yang sakit dia memang asupan cairan itu dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan ketika dia sehat. Dan biasanya kalau yang kita rekomendasikan biasanya asinya ya, asinya biasanya si anak ini hanya mau nyusu terus dok gitu. Cuma nanti pemberian makan tetap kita berikan, misalnya frekuensinya tetap sama kayak biasanya, cuman mungkin jumlahnya memang kita nggak bisa maksain harus sama seperti waktu saya dia pastinya ya. Nanti ketika dia sakit pasti ada fluktuasi untuk nafsu makannya, kadang naik kadang turun itu wajar. Jadi mungkin di awal 6-8 bulan itu ibu akan banyak yang mengalami stres ya. Biasanya pada bilangnya anak saya GTM dok gitu, bahkan tutup mulut gitu ya. Nah, bikin istilah pokoknya itu. Terus padahal itu di usia segitu memang biasanya si anak-anak itu memang ada fluktuasi nafsu makan. Kalau untuk pas sakit ya pasti pasti ada fluktuasi yang mungkin nafsu makannya turun. Gak apa-apa, gak perlu cemas. Nanti yang penting kebutuhan cairannya dipenuhi, untuk energinya biasanya dipenuhi dari asupan asinya. Untuk yang mendapatkan susu tambahan memang atas indikasi tetap diperbolehkan, tapi tetap dilatih untuk makan. Jangan lupa tetap diberi makan. Jangan terus karena ini sudah susunya sudah cukup ya dikasih makan, tetap dikasih terus maunya anaknya karena responsif ini. Jadi harus tetap ditelateni ya. Ya, nanti di fase dia sudah sembuh, dia pasti kebutuhan energinya akan meningkat karena untuk pemulihan. Nanti biasanya nafsu makan itu kembali meningkat. Kita harus lihat juga responnya, harus tanggap juga gitu. Kalau nanti frekuensi makannya kan ditingkatkan, ataukah mungkin jumlahnya sudah bisa meningkat boleh. Menarik sekali. Dokter, ini tadi kembali saya lupa nih dok, mau nanyain tentang ASI tadi dok. Nah, ini kan kadang-kadang banyak tuh bunda-bunda mungkin yang di rumah gitu kan merasa ASINya kurang atau dapat omongan mungkin dari simbahnya, dari eyangnya, udah itu ditambah aja sama susu formula gitu. Sebenarnya menilai ASI itu cukup atau tidak itu dari mana dokter? Nah itu gitu yang di awal tadi kan udah bahas ya. Untuk menilai kecukupan ASI dari tanda harian maupun yang bulanan tadi.
dari frekuensi pipisnya, frekuensi buang air besarnya, kemudian dari tanda-tanda yang tadi yang sama kita lihat misalnya sikapnya relax sama yang tidurnya itu. Kalau yang bulanannya yang tanda objektif yang berat badan, tinggi badan, atau panjang badan tadi sama tingkat kepala ini gitu. Sama ini dok, kalau misalnya bayi, misalnya yang belum ada 6 bulan itu boleh nggak dok dikasih air putih dok? Ya, kebanyakan mungkin orang tuanya pada nurut sama ini ya, pada nurut sama kakek neneknya, agak lega ya. Mungkin jadi karena ini asinya belum keluar, boleh nggak dokter dikasih air madu aja atau mungkin air putih, karena kan dia haus gitu ya. Nah, sebetulnya itu termasuk namanya prenatal feeding. Prenatal feeding itu adalah pemberian makanan atau minuman selain ASI sebelum pemberian ASI yang pertama. Sebetulnya ini akan merugikan bagi bayinya maupun si ibunya. Polusi bayinya kita tidak merekomendasikan ya sama sekali ya, karena nanti resikonya banyak. Misalnya dia akan menimbulkan gangguan pencernaan karena dia belum siap tentunya. Kemudian yang keduanya dia menjadi lambungnya sudah cukup penuh misalnya air putih hasil padahal nggak ada kandungan apa-apa di air putih itu, sehingga dia sudah tidak ada lagi rasa haus, nggak pengen nyusu lagi, dan dia nggak akan mendapatkan kolostrum. Nah, kolostrum kan kita tahu sendiri kandungannya banyak untuk kekebalan tubuh salah satunya. Kemudian kalau untuk si ibu sendiri tentu akan merugikan karena bayi nggak mau nyusu, makanya frekuensi nyusunya jadi turun, produksi asinya juga berkurang. Kalau misalnya produksi asinya sudah banyak, justru payudara itu bisa jadi bengkak, bisa jadi mengeras, bisa jadi peradangan, yang akan merugikan ibunya juga sampai meriang mas keberatan ibunya ya. Malah jadi sakit. Jadinya nggak direkomendasikan memberikan makanan atau minuman sebelum pemberian ASI yang pertama. Jadi nggak perlu khawatir juga karena di 3 hari pertama si bayi ini masih memiliki cadangan energi. Jadi nggak dapat apapun, nggak usah cemas, nanti dia akan mendapatkan cadangan energi yang dia simpan. Ya, berarti nggak usah buru-buru untuk mencari donor ASI atau dikasih susu formula gitu ya. Kalau misalnya ini lahirnya normal, ibunya juga sehat-sehat aja, tetap berlatih menyusu aja, biasanya asinya keluar gitu. Nggak perlu buru-buru susu formula atau yang lainnya. Karena ukuran lambung bayi kan masih sangat kecil ya, ketika di awal jangan dibayangin kayak yang di media sosial itu, artinya sudah langsung bisa dapat beratus-ratus mili, bisa sampai meriang besar ya, tentunya enggak. Jadi di awal itu baru mungkin untuk tetes-tetes sedikit itu wajar sih, atau mungkin baru bintil-bintil, atau mungkin bahkan belum keluar di hari pertama. Biasa cuma tetap dilatih untuk menyusui, itulah stimulasi untuk produksi ASI nantinya. Ya, jadi kayak gitu tadi ya, banyak sudah pertanyaan yang mungkin ayah dan bunda tanya-tanyakan gitu kan. Ya. Saya mewakili untuk bertanya pada ahlinya nih, Dr. Apin kali ini ya dok. Mungkin sedikit dok, kesimpulan dari ini, bayi sehat harus gemuk seperti apa dokter? Oh ya, jadi ya sebetulnya sudah makan bayi atau anak yang sehat itu tentunya yang dia bebas dari penyakit. Ya pasti. Yang keduanya pertumbuhannya normal. Lalu bagaimana normal nanti dia sesuai dengan kurvanya. Kurva tadi. Ya, kemudian yang ketiganya adalah perkembangannya sesuai dengan tingkat usia. Atau milestone yang kita tahu ya namanya ya. Seperti itu sebetulnya, jadi nggak kelihatan gemuk atau kurus atau yang tinggi atau yang pendek kayak gitu, nanti itu kan subjektif ya. Jadi ya harus objektif. Ya, jadi jangan hiraukan kata orang-orang jika dirasa bayinya tadi mungkin dari kurva tadi mendatar atau malah turun seperti itu nanti lebih baik konsultasi sama dokter anak gitu ya dokter ya. Jangan berhati-hati, tapi juga jangan terlalu pede juga. Ternyata kalau ternyata nggak naik walaupun kelihatan gemuk, dia tetap harus ada intervensi. Oke, nanti seperti itu berarti yang bisa kita simpulkan pada podcast kali ini ya dokter. Nanti untuk misalnya masih ada pertanyaan lagi mengenai bayi yang gizinya diragukan jadi kurus atau gemuk seperti itu, atau tentang yang lain-lain, mungkin ayah dan bunda bisa langsung konsultasi saja ke dokter anak di Rumah Sakit Sadewa. Kalau dokter sendiri ada konsultasi online nggak dokter? Ada ya? Banyak yang konsultasi online karena kan pandemi mungkin kalau rumah sakit ya. Cuman diberi lagi kalau konsultasi gizi kita perlu menimbang ukur pandang badan. Nah ini yang
Biasanya orang tua ngukurnya yang pada belum tepat. Jadi kita butuh ngukur anaknya juga sih. Berarti harus langsung ya dok? Untuk di awal biasanya kita langsung. Oke, ya. Nah, nanti untuk yang mau konsultasi langsung ke dokter Afin bisa nanti lihat update jadwalnya di Instagramnya Rumah Sakit Sadewa, atau ya nanti langsung telepon aja ke pendaftarannya Rumah Sakit Sadewa gitu ya. Simpelnya gitu kalau misalnya nggak punya akun Instagram seperti itu ya. Oke. Oh, datang langsung boleh? Ah? Datang langsung boleh? Datang langsung boleh, nanti ikut screening dulu di depan. Biasanya seperti itu ya. Menerapkan protokol Kesehatan pandemi gitu ya. Jadi mungkin itu saja dokter. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya dok untuk sharing sama yang ada di rumah seperti itu. Mungkin nanti kita undang lagi dokter Afin di kesempatan podcast selanjutnya. boleh. Gitu ya. Boleh ngasih ini nggak pesan-pesan ke orang tuanya nggak? Boleh banget dok. Ya. Untuk ayah bunda yang menyaksikan podcast kita kali ini, tetap semangat untuk mendampingi tumbuh kembang putra putrinya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas dan juga berdaya saing unggul. Gitu aja ya. Ya. Untuk ayah dan bunda sekalian yang di rumah, jangan lupa ya follow Instagramnya Rumah Sakit Sadewa. Dokter mungkin punya akun Instagram kan? Ada sih. Boleh dong promosi sekalian kalau ada yang mau DM langsung ke dokter Afin boleh. Bisa follow ID-nya Rumah Sakit Sadewa dulu ya. Saya ikut follow kok. Terus oh iya, jangan lupa walaupun pandemi tetap datang untuk memantau berat badan, tinggi badan, kemudian jangan lupa juga untuk imunisasi. Tetap dilengkapi ya bunda. Ya, oke. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube-nya Rumah Sakit Sadewa ya. Seperti itu. Teng-teng gitu ya. Kenapa Teng-teng? Subscribe teng-teng. Ada loncengnya gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan ngobrol bareng ahlinya pada kesempatan podcast Rumah Sakit Sadewa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.